Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang terakhir sebelum ujian tengah semester atau UTS. Dan topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah permintaan pasar, elastisitas, dan hubungan antar elastisitas. Jika kita lihat secara lebih detail, ada 5 aspek yang akan kita bahas hari ini, dan saya perlu tekankan bahwa sebagian besar dari aspek yang kita akan bahas ini adalah pengulangan dari materi-materi sebelumnya, di mana yang pertama kita akan membahas mengenai kurva permintaan pasar. Kita akan banyak mengulas sekali lagi apa yang sudah dipelajari dalam mata kuliah ekonomi. Lalu kita juga akan membahas mengenai konsep elastisitas. Ini juga sekali lagi kita akan ulangi dalam mata kuliah ekonomi. Lalu kita akan lihat hubungan antar elastisitas. Sebagian besar materi yang disampaikan itu sudah sempat kita bahas pada pertemuan yang kelima. Lalu kita selanjutkan dengan elastisitas dan ekuasi Slatsky. Ini juga sama, ya kita sudah bahas juga pada pertemuan yang kelima. Dan terakhir adalah kurva permintaan dan elastisitas. Ya, ini pada dasarnya hanya menjelaskan secara lebih detail apa yang sudah kita pelajari pada materi-materi di masa mata kuliah ekonomi dan juga pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita akan mulai, yang pertama adalah mengenai kurva permintaan pasar. Di sini bisa kita lihat beberapa materi yang kita sempat ulas pada mata kuliah ekonomi di tingkat PPKU, di mana kita tahu bahwa kurva permintaan pasar merupakan penjumlahan horizontal dari kurva permintaan individu. Ya, dan di situ kita biasa ilustrasikan dengan menggambarkan 3 kurva, ya, kurva individu pertama, individu kedua, dan selanjutnya adalah kurva permintaan pasar. Nah, kalau seandainya kita lakukan pendekatannya berbeda, di mana di sini kita gunakan persamaan matematika, pada dasarnya ceritanya itu tidak jauh berbeda. Di sini kita misalkan individu pertama memiliki kurva permintaan terhadap barang X, yaitu adalah X1 sama dengan DX1 PX, PY, I1, yang artinya dapat kita bahasakan bahwa permintaan individu pertama terhadap barang X itu dipengaruhi oleh harga barang X, harga barang lainnya, dalam hal ini dinotasikan dengan Y, dan pendapatan individu yang pertama. Individu yang kedua itu di sini juga kita asumsikan memiliki permintaan, di mana dia akan sama dengan X2 sama dengan DX2 PX PY, I2, di mana sekali lagi permintaan terhadap barang X untuk individu kedua itu dipengaruhi oleh harga barang X itu sendiri, harga barang lain yaitu barang Y, dan pendapatan individu yang kedua. Ya, jadi di sini kita asumsikan hanya ada 2 barang. Nah, kalau seandainya memang hanya ada 2 barang, maka dan juga ada 2 individu, maka permintaan pasar terhadap barang X hanyalah penjumlahan dari permintaan individu pertama terhadap barang X dan permintaan individu kedua terhadap barang X, atau di sini kita notasikan X1 sama ditambah dengan X2. Nah, oleh karena itu di sini dapat kita lihat bahwa permintaan pasarnya hanyalah penjumlahan dari kedua permintaan individu satu dan individu kedua. Ini tinggal kita substitusikannya saja. Dengan kata lain, bahwa permintaan pasar terhadap barang X itu akan dipengaruhi, ya, oleh oleh harga barang X, harga barang lain yakni barang Y, pendapatan individu pertama dan pendapatan individu yang kedua. Nah, kalau seandainya kita punya N barang dan M individu, ya, maka kita memiliki fungsi yang sedikit lebih panjang, tetapi secara umum konsepnya sama persis dengan apa yang sudah kita bahas. Oke, sekarang kita akan lanjutkan mengenai apa saja yang bisa mempengaruhi atau menggeser kurva permintaan pasar. Ya. Pada dasarnya di sini kurva permintaan pasar itu akan bergeser jikalau faktor-faktor yang pengaruh permintaan itu berubah, ya. Dalam hal ini adalah permintaan individu terhadap barang yang kita analisis. Dan ketika misalkan tadi sudah kita lihat pada slide sebelumnya, ya, bahwa permintaan pasar dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, harga barang lain, dan juga pendapatan dari masing-masing individu, maka jikalau pendapatan dari semua individu meningkat, ya, maka tentu saja permintaan barang X dari masing-masing individu itu akan meningkat, dan permintaan pasar dari barang X pun juga akan meningkat, dan dalam hal ini direpresentasikan dengan pergeseran dari kurva permintaan pasar ke kanan. Lalu selanjutnya, kalau kita pertimbangkan dari perubahan harga dari barang lain, dalam hal ini adalah barang Y,
Maka ketika harga PY meningkat ya dan Y merupakan gross substitute dari barang X ya, sekali lagi kita sudah menggunakan istilah gross dan net ya, maka dengan demikian kurva permintaan barang X pun juga akan bergeser ke kanan atau ke kanan luar ya. Kenapa? Karena sekali lagi kalau kalau harga barang Y naik ya, permintaan barang Y akan turun, dan kalau X adalah substitut daripada Y, maka permintaan barang X akan naik ya, maka ini akan menggeser dia keluar. Sementara itu kalau seandainya harga barang Y meningkat namun Y merupakan gross complement dari barang X ya, maka yang terjadi adalah kebalikannya ya, di mana kurva permintaan dari barang X itu justru akan bergeser ke kiri dalam ya. Ini yang kita harus perhatikan. Sekarang kita akan coba ulangi kembali konsep elastisitas yang sudah kita pelajari pada mata kuliah ekonomi dan juga mata kuliah ini pada pertemuan sebelum-sebelumnya, di mana kita tahu ada konsep yang pertama ada elastisitas harga yang merupakan persentase dari perubahan permintaan akibat persentase perubahan harga, atau bisa juga direpresentasikan dengan del Q per del P dikali P per Q ya. Del Q per dP adalah turunan parsial Q terhadap P ya. Artinya di sini secara ekonomi bisa kita artikan berapa perubahan jumlah yang diminta ya akibat perubahan harga ceteris paribus ya, harga-harga dia sendiri. Dan kalau kita lihat nilainya ya, maka kalau nilai elastisitasnya kurang dari -1, bisa jadi -1,5, -2, dan lain sebagainya, maka itu dikategorikan barang yang elastis. Sementara jika -1 nilainya, maka itu unitary elastis. Dan kalau dia lebih besar dari -1, bisa jadi -0,6, -0,7, yaitu dikatakan barang inelastis. Nah, kita juga sudah sempat membahas pada pertemuan kelima tentang bagaimana hubungan ya antara harga yang berubah dengan pengeluarannya. Atau bahasa lainnya adalah kita bisa lihat bagaimana respon pengeluaran ya ketika harga mengalami perubahan. Dan di sini sekali lagi kita bicara adalah harga barang yang kita analisis, barang X ya. Nah, maka secara matematika ini juga sudah kita bahas di pertemuan kelima. Saya hanya akan mengulang sedikit ya dengan notasi sekali lagi agak sedikit berbeda. Kalau di pertemuan kelima kita selalu menggunakan notasinya adalah X ya, di sini kita menggunakannya Q ya. Di sini bisa kita lihat untuk melihat bagaimana respon pengeluaran akibat perubahan harga, maka kita buat pendekatan matematikanya adalah del PQ per del P ya. Sekali lagi kita gunakan parsial karena kita asumsikan yang lainnya konstan ya, dan kita tahu bahwa ada harga barang lain, ada income yang bisa juga mempengaruhi permintaan. Nah, dengan demikian, dengan menggunakan konsep U V aksen plus U aksen V, ya, maka kita bisa dapat turunan parsialnya adalah di sini Q ditambah P dikali del Q per del P, ya. Dan kalau seandainya kita bagi kedua sisi dengan Q, ya, baik itu kiri ataupun kanan, ya, artinya tidak ada yang berubah dari persamaan, maka kita bisa dapatkan seperti yang di slide ya, del PQ per del P dibagi Q sama dengan Q plus P kali del Q per del P dibagi Q, atau saya bisa sederhanakan menjadi Q dikali 1 plus elastisitas Q, P atau elastisitas harga. Dengan demikian, ketika kita sudah tahu hubungan antara pengeluaran dengan harga yang berubah, di mana ditunjukkan dengan persamaan ini, dan kita juga tahu dari slide sebelumnya tentang karakter dari barang ya, ketika nilainya kita pertimbangkan apakah ada elastis ataukah unitary ataukah dia inelastis seperti yang ada di kolom pertama ini ya, maka jika kita integrasikan semuanya ya, kalau seandainya dia elastis maka nilainya -1, kita masukkan ke sini ya, maka kita punya 1 ditambah -1 ya, dan di sini kalau elastis berarti artinya lebih kecil -1 bisa -2 atau -1,8. Artinya di sini sisi ini akan bernilai negatif ya. Dengan kata lain ya, respon pengeluaran terhadap perubahan harga dia akan berkebalikan. Atau dengan kata lain ya, kalau seandainya ya kita pertimbangkan ya ada perubahan dari harga barang X ya di sini yang naik ya, maka otomatis si pengeluarannya akan mengalami penurunan. Tetapi ketika harga barang X-nya itu turun, maka pengeluarannya akan mengalami peningkatan. Dan untuk yang unitary elastis, karena dia sama-sama -1 ya, -1 tambah 1 itu pasti hasilnya 0, sehingga tidak akan ada perubahan karena nanti del PQ per del P itu akan sama dengan 0.
Dan kalau untuk inelastis, ya, nilainya lebih besar daripada minus 1, minus 0,8, dan lain sebagainya, maka ini kita akan dapatkan nanti hasilnya adalah dia akan searah, karena akan positif nilainya. 1 ditambah minus 0,8 hasilnya positif, ya, jadi pergerakannya akan searah. Ketika harga naik, ya, maka pengeluaran juga akan naik, dan ketika harga turun maka pengeluarannya pun juga akan mengalami penurunan. Untuk jenis elastisitas yang lain, ini juga kita sudah bahas sebelumnya, ya, bahwa kalau elastisitas pendapatan respon terhadap pendapatan, kalian juga sudah bisa lihat nilainya. Kalau positif dia normal, kalau negatif dia artinya inferior. Elastisitas harga silang, ini juga kita lihat bagaimana respon permintaan barang X akibat perubahan harga barang lain. Dan di sini kalau nilainya positif artinya dia adalah gross substitute, dan kalau nilainya negatif dia artinya adalah gross complement. Dan selanjutnya kita akan lihat hubungan antar elastisitas, ya. Di sini pada dasarnya sekali lagi sudah sempat kita singgung, namun pendekatannya agak sedikit berbeda sekarang, ya. Jadi di sini kita akan lihat permintaan terhadap dua jenis barang X dan barang Y, ya, di mana permintaan barang Y dinotasikan dengan X sama dengan DX, PX, PY, I, dan Y sama dengan DY, PX, PY, I. Ya, dan kendala anggaran di sini kita notasikan PXX ditambah PYY sama dengan I. Nah, kalau seandainya saya lakukan perubahan dari kendala anggaran, kita modifikasi, di mana kita turunkan kendala anggarannya dengan pendapatan itu sendiri, maka kita akan punya di sini adalah yang pertama, ya, PX, ya, dikali del X per del I, ditambah PY dikali del Y per del I, sama dengan 1. Ya, di sini kita bisa lihat, ya, karena kita punya fungsi X, ya, dipengaruhi oleh I dan Y juga dipengaruhi oleh I, ya, maka sudah barang tentu kalau I berubah, permintaan barang X berubah yang dinotasikan dengan del X per del I, dan permintaan barang Y juga berubah yang dinotasikan dengan del Y per del I. Nah, dari sini, ya, kita bisa tambahkan modifikasi lagi, ya, saya kalikan semua dengan 1, ya. Tujuannya sekali lagi apa? Untuk mendapatkan nilai elastisitas. Karena kita sudah punya del X, del I di sini, del Y dan del I, ya, artinya di sini kita membutuhkan, ya, komponen di kiri adalah kita butuh I per X, dan satu lagi komponen yang kedua adalah kita butuh I per Y. Nah, gimana caranya? Saya kalikan semua dengan 1. Yang mana 1 pada bagian yang pertama itu saya gunakan X per X dikali I per I, ya. Sedangkan yang satu lagi itu adalah Y per Y kali I per I. Ya, jadi di sini sebenarnya bagian ini itu nilainya akan sama dengan 1. Ya. Jadi ini 1, ya. Dengan demikian tidak akan merubah persamaannya. Kalau saya atur ulang, ya, karena saya membutuhkan sekali lagi untuk sisi yang sebelah kiri ini, ya, saya butuhnya adalah agar jadi elastisitas, saya butuh I per X, ya. Maka saya ambil I yang di atas ini dan X yang di bawah. Lalu untuk ini saya butuh I per Y, maka saya ambil ini yang atas dengan ini yang di bawah, ya. Maka selanjutnya saya bisa dapatkan, ya, del X per del I, ya, dikali I per X yang saya tandai warna orange, ya. Lalu sisanya kita punya PXX dibagi dengan I. Begitu juga dengan komponen yang kedua, del Y per del I dikali I per Y, itu sudah jadi elastisitas, ya, dikali PYY per I, sama dengan semuanya 1. Dengan demikian, maka apa yang bisa kita dapatkan kalau seandainya, ya, saya menotasikan PXX per I sama dengan SX dan PYY per I sama dengan SY, maka kita akan dapatkan adalah SX, ya, dikali dengan EX, I ditambah SY dikali EY, I sama dengan 1. Dan sekali lagi, ini sebenarnya sudah pernah kita ulas secara detail pada pertemuan yang kelima, yaitu ketika kita ingin membuktikan hukum angle, ya. Dan dari sini dapat kita simpulkan juga bahwa, ya, jumlah tertimbang dari elastisitas pendapatan. Kenapa kita katakan jumlah tertimbang? Karena kita kalikan semua elastisitas pendapatan dari barang X dan barang Y dengan proporsi pengeluaran untuk masing-masing barang, ya, itu akan untuk semua barang itu harus sama dengan 1, atau bahasa lainnya adalah unity. Implikasinya adalah bahwa kalau seandainya kalian memiliki beberapa barang dan jika terdapat barang yang memiliki elastisitas pendapatan kurang dari 1,
ya, maka sudah pasti ada barang lain yang memiliki elastisitas pendapat lebih dari satu. Ya, nah ini yang implikasi logis yang mungkin kalian bisa dapatkan. Kenapa? Karena tadi ya SX SY itu pasti positif, ya, karena dia adalah proporsi terhadap pengeluaran, ya. Jadi dia pasti positif. Dan kalau saya punya di sini penjumlahan nilainya itu juga pasti kurang dari satu, ya, karena dia adalah pengeluaran terhadap X, pengeluaran untuk barang Y, ya, dari total pengeluarannya. Dan kalau seperti itu, ya, maka dengan demikian, ya, kalau ada elastis pendapatan yang kurang dari satu, pasti elastis pendapatan barang lain pasti lebih daripada satu. Nah, selanjutnya di sini kita sedikit ulangi sekali lagi tentang ekuasi Slutsky dan elastisitasnya. Ini sudah pernah kita turunkan juga, ya, bahwa kalau saya punya ekuasi Slutsky seperti yang ada di slide, ya, di sini kalian bisa lihat, ya, del XI per del PJ, sama dengan del XI per del PJ, di mana U konstan, ini menunjukkan efek substitusinya. Sekali lagi, lalu bagian kedua min XJ dikali del XI per del I, ini menunjukkan efek pendapatannya. Dan kalau kita lihat kembali pertemuan kelima, maka hubungan antar elastisitas itu bisa ditunjukkan oleh EX, PX sama dengan EXC, PX minus SX, EX, I. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? Coba perhatikan, bagian depan ini adalah elastisitas elastisitas harga, ya, atau on price elasticity. Di sini kita bisa lihat adalah komponen substitusi, ya, dan di sini adalah komponen pendapatan, ya. Jadi kita bisa lihat, ya, kita pecah dua, ya, seperti ekuasi Slutsky juga, saya punya komponen substitusi dan komponen pendapatan. Lalu apa yang bisa kita simpulkan selain apa yang sudah kita bahas juga dalam pertemuan kelima? Ya, yang pertama adalah bahwa elastisitas harga itu bisa disusun oleh dua komponen tadi, substitusi dan pendapatan. Dan kita juga tahu bahwa kontribusi dari komponen pendapatan, ya, itu akan tergantung kepada proporsi pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang tersebut. Kenapa? Karena di sini karena elastisitas harga dipengaruhi oleh komponen substitusi dan komponen pendapatan, dan masing-masingnya itu berkontribusi, dan untuk elastisitas pendapatan kontribusinya ditentukan oleh besarnya XX, ya, atau besarnya pengeluaran atau proporsi pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang X. Yang kedua, kita bisa juga simpulkan bahwa atau bisa kita katakan bahwa di sini, ya, kita bisa coba ulang lagi. Ketika saya memiliki suatu kondisi di mana barangnya tidak memiliki efek substitusi, tidak memiliki barang substitusi, ya, jadi dia tidak ada penggantinya, maka apa implikasinya? Implikasinya adalah bagian komponen substitusinya ini itu pasti akan sama dengan 0, ya, karena dia tidak memiliki barang substitusi. Maka dengan demikian nilai elastisitas harganya itu tentu saja, ya, akan ditentukan hanya oleh elastisitas pendapatannya yang kita kalikan dengan proporsi pengeluaran untuk barang yang kita analisis, ya. Atau dengan kata lain, nilai elastisitas harganya itu akan proporsional dengan nilai elastisitas pendapatan. Oke, selanjutnya di sini kita akan lihat, ya, bagaimana hubungan antara kurva permintaan dengan elastisitas, ya, bahwa selama ini seringkali kita menggunakan sebuah kurva permintaan yang direpresentasikan dengan garis atau kurva linier, ya, dan kita tahu bahwa kalau kita punya persamaan garis, ya, dengan bentuk kurva linier, pasti slope-nya akan konstan, ya, karena kita punya di sini, ya, biasa kemiringannya akan sama atau konstan. Atau dengan kata lain, saya bisa tuliskan bahwa del Q per del P-nya itu akan sama dengan B, ya. Nah, di sini, ya, pertanyaannya adalah apakah ketika kita punya slope dari kurva liniernya konstan, maka elastisitasnya akan konstan di sepanjang kurva? Nah, kita bisa jawab pertanyaan tersebut dengan melihat kembali kepada persamaan elastisitasnya. Di sini kita tahu bahwa elastisitas harga itu adalah persen delta Q per persen delta P sama dengan del Q per del P dikali P per Q. Atau dengan kata lain kalian bisa lihat bahwa yang namanya elastisitas itu bukan hanya dipengaruhi oleh slope-nya, namun juga dipengaruhi oleh rasio antara harga terhadap kuantitasnya. Nah, misalkan saya punya kurva persamaan atau fungsi persamaan linier, ya, di mana Q sama dengan A plus BP, ya.
jadi kita punya intercept-nya adalah A dan slope-nya adalah B, maka apa yang terjadi di sini? Ya, rumus dari elastisitasnya itu akan sama dengan B dikali dengan P per Q. Ya. Nah, berapakah nilainya? Apakah akan sama? Kita bisa masukkan ya beberapa kemungkinan. Yang pertama di sini adalah kita bisa lihat ya ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama di sini kita bisa lihat bahwa karena intercept-nya sama dengan A, maka di sini kita akan punya ya bahwa paling ujung di sini adalah A ya. Lalu selanjutnya ketika Q-nya sama dengan 0 ya, karena di sini kan ketika P-nya sama 0 ya, kita punya sekali lagi Q sama dengan A plus PP ya. Dan ketika Q-nya itu sama dengan 0, ya kita bisa lihat ya, maka apa yang akan terjadi adalah Q 0, ya kita lempar A ke kiri, maka minus A, ya maka P sama dengan minus A dibagi dengan B. Ya, maka di sini paling tinggi adalah di minus A per B. Nah, di sini saya akan mencoba mengambil titik tengah di antara keduanya. Ya, di sini adalah di tengah-tengah antara minus A per B dengan 0, dan yang di bawah adalah di sini ya, di tengahnya. Lalu yang di sini adalah titik tengah antara 0 dengan A. Ya. Nah, yang pertama di sumbu vertikalnya, maka tentu saja di situ tengahnya adalah minus A per B dibagi 2. Ya. Dan yang di bagian bawahnya adalah A per 2. Nah, kalau seandainya saya masukkan nilai P dan Q-nya ke dalam persamaan elastisitas, karena kita tadi sudah tahu bahwa elastisitas adalah B dikali dengan P per Q, ya, maka di sini P-nya adalah minus A per B per 2, lalu dibagi dengan Q-nya A per 2, ya, maka kita bisa lihat di sini, ya, bahwa 2 sama 2 akan kita coret, ya, lalu sini B dengan B kita coret, ya, lalu sini A juga kita coret. Sehingga kita punya adalah minus 1. Itulah alasannya kenapa dalam kurva permintaan yang linear ya, yang bentuk garis lurus ya, itu nanti elastisitas di titik tengahnya itu sama dengan minus 1 atau unitary elastis. Lalu bagaimana ketika saya bermain agak ke atas sedikit di sini? Yaitu ketika P per Q-nya naik ya, rasio P per Q-nya naik ya. Nah, maka di sini ketika P per Q-nya naik ya, tentu saja kita kembali kepada rumus ya, di mana kita punya B ya dikali dengan P per Q ya, maka nilainya ini pasti akan menjadi semakin besar, maka hasilnya pun juga akan semakin besar. Dan ketika nilainya semakin besar ya, di sini tolong perhatikan ya, kita gunakan berarti kalau saya punya B itu nilainya negatif, maka minus B dikali sesuatu yang sama semakin minus ya, atau semakin bahasanya nanti menjadi semakin kecil ya. Kalau misalkan negatif jangan ketukar ya. Di sini tadi saya bicara awal adalah absolutnya. Nah, kalau seandainya ya kita punya kondisi P per Q-nya naik ya, maka sudah pasti nilai elastisnya akan menjadi lebih elastis, atau negatifnya akan semakin negatif lagi ya. Atau bahasa lainnya adalah elastisitas Q, P-nya kurang dari minus 1, minus 2, minus 1,5, minus 2,2 dan lain sebagainya. Dan sebaliknya ketika P per Q-nya itu turun ya, atau di posisi satu lagi di sini ya, maka elastisitasnya akan menjadi lebih inelastis. Kenapa? Karena P per Q-nya akan semakin kecil. Ya, ketika P per Q-nya akan semakin kecil, ya maka B dikali P per Q-nya juga akan semakin kecil ya. Dan sekali lagi karena B itu nilainya negatif ya, maka nanti ya elastisitasnya itu akan lebih besar daripada minus 1, minus 0,8, minus 0,06 atau lebih tidak responsif atau semakin inelastis. Ya. Nah, ini yang mengakibatkan kenapa kok kalau kalian lihat gambarnya ya nilai elastisitasnya itu beda-beda ya. Jadi meskipun slope-nya dia sama tapi elastis akan beda-beda karena tadi rasio P terhadap Q-nya yang berubah-ubah dari untuk setiap titik. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, loh kalau kayak gitu kapan kita punya elastisitas konstan ya, yang elastisitas semua sama di semua titik. Nah, ini adalah salah satu contohnya di mana kita bisa saja memiliki sebuah kurva permintaan yang memiliki elastisitas konstan ya, yaitu ketika permintaannya direpresentasikan dengan Q sama dengan A kali P pangkat B. Kalau saya logaritmakan, saya punya log Q sama dengan log A plus B log P, maka elastisitasnya ya kita akan punya sekali lagi del Q per del P. Saya turunkan yang ini ya terhadap
P, maka saya punya sekali lagi di sini adalah pangkatnya turun ke depan B dikali A tetap sama, PB pangkatnya kurang 1, BAP B minus 1 ya. Lalu kita kalikan dengan P per Q. Q-nya kita masukkan A kali P per pangkat B kita masukkan. Maka dengan demikian A dengan A saya coret, lalu P pangkat B ya dengan P pangkat B saya coret, masih ada P minus 1 artinya 1 per P. Maka 1 per P dikali P itu saya coret, sisa tinggal B saja. Jadi kita punya LH sama dengan B. Dan kalau kita kembangkan rumusnya menjadi agak sedikit lebih kompleks ya, di mana kita pertimbangkan harga barang lain dan juga income ya, maka dengan rumus yang kalian bisa lihat di sini log X sama dengan log A plus B log PX plus C log PY plus D log I, kita pasti akan punya elastisitas harga dia sendiri konstan, elastisitas harga silangnya konstan, dan elastisitas pendapatan juga akan konstan. Nah, itu kira-kira topik yang kita bahas pada pertemuan yang ke-7, dan sekali lagi memang banyak sekali yang merupakan pengulangan dari sebelumnya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya, dan minggu depan atau 2 minggu lagi ya kita akan melakukan ujian tengah semester. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan ujian kalian mendapatkan nilai yang paling optimum ya. Sekali lagi terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi nanti pada sesi UAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.